Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria Makaminah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Unit Kerja SMP Negeri Satap Atoga, Kecamatan Motongkar, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Visi sekolah: berbudi luhur, berprestasi tinggi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022, LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri Satap Atoga, Kecamatan Motongkar, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding with a broken heart. Tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me, I thought that you need me, till you end up all this way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya tolong diperhatikan dulu. Kursi, meja dirapikan, pakaian dirapikan, kemudian semua duduk dengan keadaan yang tertib. Silakan. Semua tangan di atas meja. Sudah siap belajar semua? Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin salah satu di antara kalian ketua kelas mungkin silakan pimpin. Siapa? Oke, dari itu silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Semua sudah selesai berdoa, namun baik kali kalau sudah mau berdoa, perhatikan, karena kita berdoa itu berarti kita meminta kepada Yang Maha Kuasa. Jadi harus khusyuk, kemudian doa itu juga kita harus bersungguh-sungguh. Seperti kalau kita mau meminta kepada orang tua, ya, berikan yang terbaik. Nanti insya Allah berikut minggu depan diperbaiki lagi cara kita ketika mau berdoa. Boleh? Saya absen dulu ya. Hadis Tidiki Ahmad Rifal kalau kita Cita Isya Narani
Dafa Gumalangi. Kemarin ada yang tahu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau tahu. Kejujuran. Ya. Kemarin kita belajar tentang kejujuran. Berarti sudah mulai hafal tentang kejujuran ini. Boleh Pak Guru bertanya tentang kejujuran? Oke. Ada yang tahu apa arti jujur? Saya Pak. Oke, Nadito. Kejujuran adalah berkata yang sebenarnya. Kejujuran adalah berkata yang sebenarnya. Berikan salah satu contoh jujur. Ada yang tahu? Contoh jujur itu bagaimana? Jujur di sekolah. Datang tepat waktu. Berarti jujur dengan waktu. Berarti selama ini kita jujur atau tidak dengan waktu? Jujur. Hah? Jujur. Tadi datang jam berapa? Hah? Jam berapa tadi? Ayo. Jadi waktu pun kita harus jujur. Jadi jujur itu bukan cuma sekedar kita berkata jujur ya, tetapi segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, kalau kita jujur, maka akan baik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan kalau kita jujur, maka itu juga termasuk salah satu perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Kenapa? Kalau kita berbohong kepada orang tua, berarti itu berdosa. Maka kita harus jujur. Begitu juga dengan guru di sekolah. Karena guru juga adalah orang tua kita di sekolah. Adapun ketika kita belajar di sini, belajar jujur, kemudian kita belajar bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru, maka kita itu pasti yang pertama mendapatkan pahala, kedua kebaikan. Pasti Allah juga akan membalas kepada kita dengan ilmu kebaikan. Ya, ada dua. Maka sekarang kita akan membaca Al-Quran dulu. Bukan Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang punya Al-Quran ada? Ya, yang tidak bawa nanti saya bukakan di sini. Perhatikan semua di sini. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sama-sama. Shadaqallahul azim. Ya, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 22. Kita akan bagi kelompok. Nanti hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu tunggu instruksi dari saya.
kemudian pindah kelompok ya, boleh? Paham? Ya. Nanti di sini akan ada kelompok 1 disambung dengan kelompok 2, di sini kelompok 3. Nanti usahakan di antara kelompok ada jarak masing-masing supaya kita bisa membandingkan yang mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Oke. Silakan berdiri dulu. Oke, sudah. Hitung. Kelompok 1 nanti di sebelah sini, saya ulangi lagi ya. Kelompok 2 nanti setelah kelompok 1, kelompok 3 di pinggir sini. Nanti masing-masing kelompok batasi jaraknya ya, supaya bisa saya bedakan mana kelompok 1, mana kelompok 2, dan mana kelompok 3. Namun sebelum kita membagikan kelompok, paling bagus alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Sesuai dengan nomor tadi 1, 2, 3, silakan atur per kelompok, hitungan sampai 10 semua sudah berada di kelompok masing-masing. 1, 7, 8, 9, 10. Oke, angkat tangan kelompok 1. Oke, turun tangan. Angkat tangan kelompok 2. Oke, turun tangan. Angkat tangan kelompok 3. Belum. Silakan perhatikan gambar di sini. Ada 3 gambar yang akan kalian lihat di sini. Yang pertama, ada yang tahu gambar pertama? Ya, siapa? Angkat tangan, ayo. Oke. Iya, ini adalah gambar tentang
Keluarga. Yang kedua, ada yang tahu? Oke. Ya, berbakti kepada orang tua atau seorang anak sementara sungkeman dengan ibunya. Gambar yang ketiga, ada yang tahu? Oke. Ibu sedang menggendong anaknya. Seorang ibu sedang Menggendong anaknya. menggendong anaknya. Ini luar biasa kita lihat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilakunya. Kalau tadi kita meyakini, sekarang menunjukkan perilakunya. Hormat taat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, kita masuk di pengertian orang tua dan guru. Ya, di sini ada pengertian tentang orang tua. Ada yang mungkin yang bisa membacakan? Bantu apa? Yang keras suara ya. Betul. Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun hubungan sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu, ayah dapat diberikan untuk perempuan atau pria. Ya. Terima kasih Pak Dito ya. Ini pengertian tentang orang tua, ayah, ibu, baik dalam hubungan biologis anak kandung maupun sosial. Bukan anak kandung pun tetap perempuan, ya kan? Paham ini? Jadi yang berhak dikatakan ayah dan ibu itu adalah orang tua, bukan cuma nanti hubungan biologis, tetapi walaupun kita seorang anak angkat, berarti tetap orang tua kita, ayah dan ibu kita. Begitu juga persepsi orang tua di masyarakat. Ada orang yang dituakan, betul nggak? Di masyarakat ada orang yang dituakan dari situ di masyarakat. Nah itu juga orang tua kita. Jadi secara sosial seperti itu. Berarti kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Lanjut. Sekarang pengertian guru. Oke, ada bisa bantu? Ada lagi? Oke, nanti itu lagi. Ya, silakan. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita wajib menjaga perasaan guru kita. Jangan sampai guru tersinggung dan tersakiti perasaannya. Ya, jadi guru adalah orang atau orang tua kita di sekolah yang memberikan ilmu. Seperti sekarang saya sedang melaksanakan itu kepada kalian. Memberikan ilmu kepada kita. Maka seharusnya cara kita kepada guru kita sama dengan orang tua kita. Walaupun perbedaannya orang tua di rumah, guru itu di sekolah. Oke, sekarang kita masuk di pengertian berbakti dan taat. Ya. Ada yang bisa bacakan? Boleh bantu Bapak? Berbakti berasal dari kata bakti, berarti tunduk dan hormat. Perbuatan menyatakan setia, kasih, hormat dan tunduk adalah sikap menghargai yang dijadikan kedudukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan suatu jasa. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab dan ikhlas. Berarti kalau berbakti itu sikap kita kepada mereka, tunduk, hormat, patuh. Kalau taat berarti kita harus siap melaksanakan apa yang disuruh oleh mereka. Selama itu dalam koridor kebaikan, maka kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang siswa wajib untuk Taat. wajib. Nah, sekarang kita akan menonton video yang nanti teman-teman akan membahasnya di LKPD. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD dulu ya.
Nanti di LKPD itu kan ada pertanyaan-pertanyaannya. Itu nanti dari video ini akan kalian lihat. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah LKPD sudah dibagikan. Teman-teman sudah melihat tayangan yang akan dibahas di LKPD. Silakan masing-masing kelompok untuk membahasnya dulu ya. Saya beri waktu sekitaran 10 menit dari sekarang. Silakan membahas dan silakan tuliskan di kertas jawabannya. Jadi kelompok 1 akan menjawab nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 akan menjawab nomor 3 dan kelompok 3 akan menjawab nomor 4. Oke? Silakan ditulis ya, ditulis. Dalam proses presentasi ya, bukan presentasi, presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kelompok 1, 2, atau 3. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok 1 silakan semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban pertanyaannya. Judul apa yang tepat untuk kisah dalam video tersebut? Uwais Al-Qarni sang pengusaha tua. Bagikan alur cerita dalam video dengan makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Maknanya adalah bahwa cara terbaik berbakti kepada orang tua itu adalah dengan membahagiakan mereka. Yes, right? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 2 silakan maju semua. Perwakilan seorang untuk membacakan kesimpulannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan pertanyaan jawaban. Pertanyaan nomor 3. Masalah apa yang terjadi pada cerita di video tersebut? Jawaban, Uwais ingin mengajarkan ibunya, Uwais. tapi mereka miskin. Jelas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 siap? Oke, maju. Kasih pos suara ya supaya terdengar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan mereka. Hikmah yang dapat dipetik dari alur cerita pada video tersebut adalah bahwasanya betapa besarnya perjuangan seorang Uwais Al-Qarni kepada dunia sehingga diberikan hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan namanya oleh Nabi Muhammad SAW.
pemaparan teman-teman semua, evaluasi yang saya berikan adalah yang paling pertama, ada salah satu di antara teman-teman ketika membacakan hasil diskusinya sempat terbata-bata, tapi tidak masalah, yang penting sudah berani maju untuk bicara. Kemudian ada juga suaranya yang tidak terdengar jelas. Jadi usahakan berikut, sebelum maju latihan dulu vokalisasi supaya kalau bicara jelas. Jangan kalau bicara jelas, itu kan tidak jelas itu suara. Jadi jelas dengan jelas beda, ya kan? Diperhatikan baik-baik. Kemudian dari masing-masing kalian kesimpulannya sudah bagus, sudah baik, sehingga dari video tadi kalau kita perhatikan adalah bentuk cara berbakti Uwais kepada ibunya, yaitu dia menggendong ibunya untuk berangkat haji. Kalau dari sini kita naik kapal, naik pesawat, dia jalan kaki menggendong ibunya sampai di kota Mekah. Gendong dan tidak istirahat. Makanya dia latihan menggendong kambing, ya, domba. Kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, kalau kalian ingin masuk surga, minta doanya Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni itu adalah penghuni langit. Sang Uwais namanya disebut oleh Nabi Muhammad adalah penghuni langit. Bahkan Pak Guru saja kalau nanti akan ada anak laki-laki, itu paling bagus kasih nama Uwais Al-Qarni. Tapi Pak Guru yang lahir anak perempuan, jadi dikasih nama ya Ishani Zoya Putri Makamina. Kalau kakaknya Zara Zaira Makamina, Zara dan Zoya. Kalau laki-laki Pak Guru kasih nama Uwais Al-Qarni, tapi belum kesampaian. Siapa tahu di antara kalian kalau nanti menikah, kemudian ada anak laki-laki, kasih nama Uwais Al-Qarni. Doa supaya insya Allah itu penghuni langit atau penghuni surga. Ya, LKP-nya sudah saya kumpulkan. Nanti saya akan beri nilai, ya. Ya, terima kasih. Akhirnya saya memberikan kesimpulan kepada adik-adik semua bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar kita melihat dari pelajarannya saja, kita hanya memahaminya saja, tetapi berbakti kepada orang tua perlu dicontohkan atau perlu dilakukan. Kalau tidak dilakukan hanya pemahamannya saja, maka itu sama dengan tidak dikerjakan sama sekali. Kita hormat kepada guru, pulang di rumah tidak hormat dan sopan kepada orang tua, itu juga durhaka. Paham? Ya. Bukan cuma materi, tetapi yang harus kita pahami tingkah laku kita. Orang tua kalau suruh kita datang ke warung beli, pergi. Jangan orang tua bilang nih 1.000, kita kasih 2.000, ibu yang berangkat. Itu durhaka atau tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau seperti Uwais Al-Qarni, kira-kira masuk surga atau tidak? Suka masuk surga? Mau masuk surga? Kita suka. Ya, makanya dari sekarang berbakti kepada orang tua dan guru. 1.000 langkah dimulai dari 1 langkah. Dari 1 langkah dimulai dari niat untuk melangkah. Niatkan dulu, baru kita mulai praktekkan. Jadi ke depan kita akan masih belajar yang sama, teman-teman. Silakan perhatikan di rumah, dipelajari lagi, ditulis kesimpulannya, supaya nanti ke depan pas kita masuk pelajaran
itu kita langsung bisa membuat LKPD-nya. Ya, sampai sini pertanyaan? Enggak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kemudian tidak lama lagi kita akan pulang. Ya. Alangkah baiknya kita tutup dulu dengan membacakan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.